Pukul 9.47 pagi waktu setempat, sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Amerika dari Skuadron Tempur 421 Tengah melakukan patroli di atas Laut Merah sebagai bagian dari perlindungan gugus tugas Angkatan Laut yang berlayar dekat pesisir Yaman. Saat sistem rudal permukaan ke udara milik Houthi dari wilayah pegunungan Hoda mengunci jet tersebut. Dalam hitungan detik, dua rudal diluncurkan dengan kecepatan hampir 3 kali kecepatan suara, mengarah langsung ke F-16 dan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper yang sedang melakukan misi rutin. Berkat reaksi cepat pilot F-16 dan manuver defensif, termasuk penyelaman tajam serta penggunaan suar penangkal, kedua rudal gagal mencapai sasaran. Insiden ini, meskipun berakhir tanpa korban, langsung memicu tanggapan militer yang tajam dari pihak Amerika. Tak lama setelah serangan gagal tersebut, Komando Pusat Amerika merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa pesawat berhasil menghindar dan kembali dengan selamat, sembari menekankan bahwa ini adalah bentuk eskalasi yang serius bukan hanya karena serangan itu gagal, melainkan karena targetnya adalah salah satu pesawat paling canggih dalam arsenal Amerika. Diyakini bahwa rudal yang digunakan berasal dari Iran, kemungkinan merupakan versi modifikasi dari sistem rudal SA-6 atau varian serupa yang mampu mengunci pesawat berkecepatan tinggi. Serangan langsung terhadap pesawat tempur Amerika, yang merupakan langkah agresif di luar pola serangan biasa Houthi terhadap kapal dagang dan drone, menandai perubahan taktis yang signifikan dan memperlihatkan keberanian atau mungkin keputusasaan yang diperhitungkan. Sebagai tanggapan, Amerika meluncurkan serangan presisi beberapa jam setelah kejadian, menargetkan peluncur rudal dan sistem radar Houthi di Yaman Utara menggunakan rudal jelajah Tomahawk dan pesawat tempur F-18 dari kapal induk terdekat. Data dari satelit dan drone, termasuk MQ-9 Reaper yang merekam peluncuran, digunakan untuk mengunci lokasi target secara akurat. Serangan ini bukan hanya balasan militer, melainkan juga pesan strategis bahwa setiap upaya menargetkan personel dan aset Amerika akan dibalas dengan kekuatan penuh. Langkah cepat ini menunjukkan pergeseran dalam doktrin Amerika dari posisi defensif ke sikap ofensif aktif, dengan Pentagon menegaskan bahwa ancaman terhadap pasukan Amerika akan ditanggapi dengan aksi militer langsung. Akibat serangan ini, kapal-kapal perang Amerika mulai diposisikan ulang di sekitar Laut Merah, meningkatkan pertahanan rudal dan kesiagaan tempur. Di sisi lain, komunikasi yang disadap menunjukkan kebingungan di kalangan pimpinan Houthi yang mulai mempertanyakan kebijakan menyerang pesawat Amerika secara langsung. Serangan yang gagal itu memberi Amerika pembenaran publik dan militer untuk meningkatkan operasi di wilayah tersebut, sekaligus mematahkan narasi Houthi sebagai korban. Namun, strategi ini juga menyimpan risiko, eskalasi konflik, potensi korban sipil, dan kemungkinan melibatkan aktor regional seperti Iran secara lebih terbuka. Respons cepat dan presisi Amerika mendapatkan dukungan dari sekutu seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, sementara PBB menyerukan penahanan diri. Dunia kini mengamati Laut Merah dengan lebih cermat dari sebelumnya, karena satu kesalahan lagi dapat memicu konflik yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika harus terus meningkatkan tekanan terhadap Houthi atau saatnya mengambil langkah mundur demi menghindari perang yang lebih luas? Di tengah meningkatnya ketegangan ini, satu hal menjadi jelas. Serangan yang gagal terhadap jet tempur F-16 Amerika telah menjadi titik balik dalam dinamika konflik regional, menggeser postur Amerika dari sekadar bertahan menjadi melakukan serangan preemptive yang terukur. Serangkaian serangan lanjutan pun terjadi dalam 48 jam setelah insiden awal, di mana intelijen Amerika mendeteksi peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi strategis milik Houthi seperti pusat komando, lapangan udara tersembunyi, serta fasilitas penyimpanan rudal dan drone di wilayah utara Yaman. Operasi-operasi militer selanjutnya dilakukan dengan pendekatan presisi tinggi guna meminimalkan korban sipil, namun dengan dampak destruktif yang signifikan terhadap kemampuan tempur Houthi. Hal ini memaksa kelompok tersebut untuk memindahkan pusat operasional mereka ke lokasi bawah tanah dan meningkatkan tingkat kerahasiaan komunikasi mereka, tanda bahwa mereka mulai merasa tertekan. Respons cepat Washington juga menunjukkan bahwa strategi pencegahan tradisional yang sebelumnya berfokus pada pembatasan konflik ini telah ditinggalkan. Alih-alih bersikap reaktif terhadap ancaman, militer Amerika kini mengedepankan postur ofensif sebagai bentuk peringatan nyata kepada musuh potensial di kawasan. Namun, meskipun strategi baru ini berhasil menunjukkan kekuatan dan mengembalikan posisi dominan Amerika di kawasan,
Risiko geopolitik tetap mengintai terutama jika respons berlebihan memicu korban sipil atau salah sasaran yang dapat menimbulkan kecaman global atau menarik Iran lebih dalam ke konflik terbuka. Di sisi diplomatik, meskipun banyak negara sekutu mendukung tindakan Amerika secara terbuka, sebagian pihak di komunitas internasional mulai mempertanyakan batas dari eskalasi ini dan apakah ada strategi jangka panjang yang jelas. Bagi Houthi sendiri, serangan gagal ke F-16 bukan hanya menjadi pukulan militer, tetapi juga kesalahan kalkulasi strategis yang mengubah status mereka dari ancaman regional menjadi target prioritas tinggi. Mereka kini kehilangan ruang untuk bersembunyi di balik dalih politik atau simpati publik, karena dengan menargetkan pesawat militer Amerika, mereka telah secara terbuka memprovokasi kekuatan global yang jauh lebih besar. Dengan semua mata kini tertuju pada Laut Merah dan daratan Yaman, satu hal menjadi pasti, permainan kekuatan ini belum selesai, dan setiap langkah berikutnya dapat menentukan apakah wilayah ini menuju stabilisasi atau eskalasi konflik berskala penuh. Kini, dengan tekanan yang terus meningkat dan kehadiran militer Amerika yang semakin besar di kawasan, dinamika konflik telah memasuki fase yang lebih kompleks dan berisiko tinggi. Penggunaan kekuatan militer presisi yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai respons terbatas kini perlahan berkembang menjadi operasi yang lebih luas, dengan indikasi bahwa Pentagon siap melakukan kampanye jangka panjang untuk melumpuhkan infrastruktur militer Houthi sepenuhnya. Di balik layar, tim intelijen gabungan dari berbagai cabang militer dan mitra internasional terus memetakan lokasi-lokasi strategis Houthi, termasuk jalur logistik mereka, pusat komunikasi, hingga lokasi produksi drone yang selama ini digunakan untuk mengganggu jalur perdagangan di Laut Merah. Meski serangan balasan Amerika masih diklaim proporsional dan menyasar target militer yang sah, kekhawatiran mengenai kemungkinan korban sipil dan kerusakan infrastruktur kritis mulai menjadi sorotan. Ini menciptakan tekanan tersendiri, baik di dalam negeri Amerika maupun dari komunitas internasional, tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kehati-hatian. Pemerintahan Amerika pun menyadari bahwa perang di Yaman bukan hanya soal taktik militer, tetapi juga ujian diplomasi dan pengelolaan persepsi global. Jika serangan berlanjut tanpa arah politik yang jelas, risiko keterlibatan lebih dalam menjadi semakin besar mengubah operasi pembalasan menjadi konflik yang menyeret Amerika lebih dalam ke dalam medan perang yang telah lama kacau dan kompleks. Di pihak lain, para pemimpin Houthi menghadapi dilema besar. Mereka telah kehilangan elemen kejutan dan dipaksa bermain defensif dalam kondisi yang jauh dari ideal. Kegagalan menembak jatuh jet tempur Amerika tidak hanya melemahkan posisi militer mereka, tetapi juga merusak citra sebagai kekuatan perlawanan yang mampu menantang dominasi Barat. Kini, setiap langkah mereka diawasi dengan cermat oleh mata-mata udara, satelit, dan kapal perang Amerika yang berpatroli di Laut Merah. Kesalahan strategi sekecil apapun bisa memicu gelombang serangan lanjutan yang lebih menghancurkan. Di sisi medan internasional, eskalasi ini telah memaksa negara-negara Eropa untuk memperkuat kehadiran angkatan laut mereka di wilayah tersebut. Operasi Aspides yang dipimpin oleh Uni Eropa, yang awalnya bertujuan melindungi kapal dagang, kini mulai menunjukkan karakter kooperatif yang lebih erat dengan operasi Amerika, bahkan membuka diskusi tentang tindakan bersama yang lebih agresif jika ancaman Houthi terus berlanjut. Semua ini memperlihatkan bahwa krisis yang awalnya terlihat sebagai satu insiden terbatas, telah menjelma menjadi titik fokus geopolitik yang bisa menentukan arah keamanan di Timur Tengah selama dekade berikutnya. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan yang diambil dalam beberapa minggu ke depan baik oleh Washington, Houthi, maupun pihak-pihak eksternal seperti Iran dan mitra Eropa, akan menjadi penentu utama apakah konflik ini akan mereda atau justru berubah menjadi konfrontasi regional berskala besar. Sementara itu, di dalam negeri Amerika Serikat, dinamika politik juga mulai terpengaruh oleh perkembangan situasi di Laut Merah dan Yaman. Para pembuat kebijakan di Washington menghadapi tekanan yang semakin besar dari publik dan parlemen untuk menjelaskan sejauh mana keterlibatan militer Amerika akan berlangsung dan apa sebenarnya tujuan akhir dari operasi-operasi ini. Bagi pemerintahan yang tengah menghadapi tahun politik yang sensitif, mempertahankan postur kekuatan tanpa terjebak dalam perang berkepanjangan menjadi tantangan strategis yang rumit. Pendukung tindakan keras menilai bahwa langkah agresif Amerika dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan kebebasan navigasi global. Namun kelompok yang lebih hati-hati memperingatkan bahwa tanpa strategi keluar yang jelas, Amerika bisa saja terseret ke dalam konflik seperti yang pernah dialami di Irak dan Afghanistan.
Dengan latar belakang seperti itu, publik internasional pun mulai terlibat lebih aktif dalam diskusi soal masa depan Yaman dan Laut Merah. Para analis menyarankan agar Dewan Keamanan PBB segera memanggil pertemuan darurat untuk membahas kerangka kerja gencatan senjata. Sementara beberapa organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa setiap operasi militer tambahan tanpa koridor bantuan akan memperparah krisis kemanusiaan di Yaman yang sudah berada dalam kondisi darurat selama bertahun-tahun. Kini, dunia berdiri di persimpangan antara membiarkan kekerasan terus bergulir dengan dalih penegakan hukum internasional atau mulai membangun jalur keluar yang berkelanjutan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak. Satu hal yang pasti, serangan yang meleset ke F-16 bukan lagi sekadar insiden militer biasa, ia telah menggeser keseimbangan kekuatan, membuka pintu konfrontasi terbuka, dan menjadi momen krusial yang dapat mengubah wajah konflik di Timur Tengah untuk waktu yang lama.